Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemirsa, Himpunan Furnitur ataupun Industri Furnitur menilai insentif pembelian rumah telah memberikan dampak pada permintaan dalam negeri. Meski demikian, para pelaku usaha justru lebih optimis melihat prospek pasar ekspor yang terus menunjukkan pertumbuhan sepanjang tahun ini. Himpunan Industri Furnitur menilai insentif pembelian rumah telah memberikan dampak positif pada permintaan di dalam negeri, di mana pihak asosiasi mencatat impor mebel pada tahun 2020 mencapai sebesar 624 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang senilai 594 juta dolar Amerika Serikat. Meski demikian, Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Abdul Sobur mengungkapkan bahwa pelaku industri tanah air justru lebih optimis melihat prospek pasar ekspor. Hal tersebut dikarenakan peningkatan ekspor yang signifikan ke pasar Amerika Serikat sebesar 5%. Sementara itu, pihak HIMKI melihat peluang perusahaan furnitur Indonesia untuk dapat mengambil pasar negeri Paman Sam cukup terbuka. Bahkan saat ini sejumlah negara seperti Vietnam, Malaysia, Kanada, dan Meksiko juga ikut berkompetisi untuk masuk ke pasar Amerika Serikat. Adapun para pengamat berharap pemerintah dapat memberikan dukungan industri berupa insentif fiskal dan bunga murah, serta subsidi peremajaan alat untuk percepatan efisiensi. Selain itu, penegakan hukum bagi pelaku illegal logging dan illegal rotan yang dianggap masih marak dan cukup membuat perusahaan sulit mendapatkan pasokan bahan baku. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai sepak terjang mebel ataupun furniture Indonesia di pasar global sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Abdul Sobur. Beliau adalah Ketua Presidium Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi. Ya, apa kabar Pak Abdul? Terima kasih sudah bergabung di Market Review. Ya, terima kasih. Ya, saya selalu Pak. Baik, bicara mengenai dinamika dari industri furniture ataupun mebel di Indonesia di tahun pandemi ini seperti apa Pak Abdul? Ya, sebenarnya seperti yang kita tahu kan semua sektor mengalami penurunan yang cukup dalam ya karena pandemi ini. Tak terkecuali kayaknya ya, termasuk industri mebel dan kerajinan walaupun kita tetap masih survive dalam pengertian kan kalau kebutuhan mebel atau interior desain itu kan basic juga, apalagi dalam masa pandemi orang lebih banyak di rumah ya, dia juga ingin mengganti barang mebel yang lebih sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga tetap masih ada permintaan pasar gitu ya, dan kecenderungannya trennya meningkat saat ini, apalagi ada insentif ya dari pemerintah untuk pembelian rumah itu mau nggak mau akan memicu juga pertumbuhan itu. Artinya walaupun memang masuk pandemi tapi pertumbuhan tetap ada begitu. Tetap ada. Baik, ada rasa optimisme yang kemudian dirasakan oleh teman-teman di industri furniture dan juga mebel, apalagi bicara mengenai pasar ekspor. Nah, ini seperti apa Pak Abdul? Kalau pasar ekspor sebetulnya saat ini jauh lebih menarik memang ya, tetapi kita juga melihat jangan sepelekan pasar domestik yang begitu besar karena berbagai brand dunia ya seperti IKEA gitu kan masuk ke sini ya, sudah berapa banyak tuh. Di Bandung juga baru buka kemarin kan. Kemudian brand-brand lain ya, termasuk mungkin yang rintisan di dalam negeri seperti namanya Informa. Ada sebelumnya juga ada merek-merek yang sudah ternama ya, seperti Da Vinci dan lain-lain. Itu total impor kita untuk mebel itu mendekati 10 triliun itu Mas. Ya, totalnya untuk tahun 2020 di masa pandemi, bayangin. Baik. Artinya memang pasar kita gede banget sebenarnya. Nah, itu yang kita harus catat baik-baik bagi teman-teman semua pelaku industri bahwa kita bisa memulai juga dengan pasar domestik. Memang saat ini anggota kami di HIMKI kurang lebih sekitar 2.500 anggota, orientasinya lebih banyak ke ekspor. Ya. Jadi total dari volume ekspor kami kurang lebih sekitar 2,7 billion ya. Dalam 1 tahun. Baik, apa yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing dari furniture ataupun mebel lokal untuk memperebutkan pasar domestik? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Abdul. Dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.